Tujuan pembelajaran mengenai diabetes mellitus adalah untuk memahami definisi, penyebab, faktor risiko, serta tanda gejala penyakit secara menyeluruh. Pembelajaran ini juga bertujuan memberikan pengetahuan tentang prinsip pencegahan dan penata laksanaan, baik melalui terapi medis maupun perubahan gaya hidup sehat. Selain itu, pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta memahami peran keluarga dan lingkungan dalam pengendalian penyakit. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan mampu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus, sehingga hasil pembelajaran dapat memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat gangguan pada hormon insulin. Hormon ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan menurunkan kadar glukosa darah. Kondisi ini sangat berkaitan dengan pola hidup sehari-hari, sehingga aktivitas rutin seperti makan, tidur, dan bekerja perlu dijaga keseimbangannya. Jumlah serta jenis makanan disertai dengan olahraga teratur harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Pada dasarnya, penderita diabetes mellitus perlu mengatur pola makan dengan cermat yang mencakup pengaturan kalori, zat gizi, pemilihan bahan makanan, serta keteraturan makan. Jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Penyebab terjadi karena sel beta pankreas yang memproduksi insulin rusak secara otomatis atau autoimun atau tidak ada produksi insulin sama sekali. Karakteristik, tubuh tidak dapat membuat insulin sehingga kadar gula darah meningkat. 2. Diabetes mellitus tipe 2. Penyebab, tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau resistensi insulin atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Karakteristik paling umum terjadi, sering dikaitkan dengan obesitas, gaya hidup kurang sehat, dan usia. 3. Diabetes gestasional. Penyebab, jenis diabetes mellitus yang muncul atau pertama kali didiagnosis selama kehamilan. Karakteristik biasanya akan hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan resiko ibu dan anak terkena diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Jenis diabetes mellitus lainnya. 4. Diabetes monogenik. Kelainan langka yang disebabkan oleh satu mutasi genetik seperti diabetes neonatal dan diabetes pada usia muda atau MODY. Diabetes yang diinduksi obat atau zat kimia terjadi akibat penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya glukokortikoid atau zat kimia. Kelima, penyakit pankreas eksokrin merupakan diabetes yang disebabkan oleh penyakit pada pankreas eksokrin seperti fibrosis kistik atau pankreatitis. Gejala utama diabetes mellitus. Yang pertama, rasa haus yang tinggi atau polidipsi. Yang kedua, sering buang air kecil atau poliuri. Yang ketiga, sering makan atau polipagi. Yang keempat, penurunan berat badan. Dan yang kelima, merasa cepat lelah. Faktor resiko diabetes mellitus atau DM terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga dengan DM, etnis, riwayat melahirkan bayi dengan berat lahir besar makrosomia lebih dari 4.000 gram, serta riwayat lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, faktor yang dapat dimodifikasi seperti berat badan yang tidak ideal, kelebihan berat badan atau obesitas sentral atau abdominal, kurangnya aktivitas fisik, riwayat hipertensi, dislipidemia
hiperlipemia, pola makan yang tidak sehat, misalnya konsumsi makanan tinggi kalori, kondisi pradiabetes, dan gangguan toleransi glukosa terjadi 140 sampai 199 mg per desiliter atau gangguan darah puasa kurang dari 140 mg per desiliter serta kebiasaan merokok. Menurut laporan IDF, kasus DM atau diabetes mellitus paling banyak ditemukan pada kelompok usia 20-79 tahun. Artinya, penderita dapat berasal dari rentan usia remaja akhir hingga lanjut usia, yang menunjukkan bahwa DM tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dapat menyerang remaja. Komplikasi. Pada pasien diabetes mellitus, komplikasi kronis dibagi menjadi mikrovaskular dan makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular meliputi retinopati atau kerusakan pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan kebutaan, nefropati, kerusakan ginjal hingga gagal ginjal, dan neuropati, kerusakan saraf yang menimbulkan kesemutan, nyeri, atau mati rasa. Sementara itu, komplikasi makrovaskular melibatkan pembuluh darah besar seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer yang meningkatkan risiko amputasi. Hiperglikemia kronis berperan besar dalam kerusakan vaskular ini. 4 pilar DM. Yang pertama ada edukasi, yaitu memberikan pemahaman tentang penyakit, cara kontrol gula darah, mencegah komplikasi, serta meningkatkan self-efficacy. Yang kedua ada diet, yaitu pola makan seimbang seperti mengatur kalori, memilih karbohidrat kompleks, cukup serat, kurangi gula sederhana dan lemak jenuh. Diet individual sesuai usia, aktivitas, dan status gizi pasien. Yang ketiga ada olahraga, yaitu olahraga teratur seperti jalan cepat, senam, bersepeda, dan lain-lain. Minimal 30 menit per hari, 3-5 kali per minggu. Manfaatnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, menjaga berat badan ideal. Dan yang terakhir yaitu obat atau insulin. Pasien DM tipe 2 yang tidak terkontrol dengan diet dan olahraga memerlukan obat antidiabetik oral atau OHO atau insulin. Kepatuhan minum obat sangat menentukan stabilitas gula darah. Solusi ahli gizi pada penyakit diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kerusakan sel B pankreas sehingga tidak ada insulin yang diproduksi. Pasien wajib insulin seumur hidup. Peran ahli gizi di sini adalah menyesuaikan pola makan dengan terapi insulin. Solusi ahli gizi yang pertama, perencanaan diet individual. Menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat sesuai usia, berat badan, aktivitas, dan status gizi. Fokus pada pertumbuhan pada anak dan mempertahankan berat badan sehat. 2. Karbohidrat counting atau perhitungan karbohidrat. Pasien diajarkan menghitung jumlah karbohidrat agar sesuai dengan dosis insulin. Contoh, unit insulin bisa mengcover sekitar 10-15 karbohidrat berbeda tiap pasien. Ketiga, jadwal makan teratur. Makan utama 3 kali dan selingan 2-3 kali. Disesuaikan dengan waktu penyuntikan insulin. Tujuan untuk mencegah hipoglikemia atau gula darah turun drastis. Keempat, pilih sumber karbohidrat kompleks. Nasi merah, oatmeal, kentang rebus, sayur, buah, roti, gandum. Batasi gula sederhana seperti permen, minuman manis. Kelima, edukasi pasien dan keluarga. Mengenali tanda hipoglikemia atau hiperglikemia, menyiapkan makanan darurat, misalnya permen, madu, atau jus untuk hipoglikemia. Diabetes mellitus tipe 2.
Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena resistensi insulin ditambah produksi insulin tidak cukup. Biasanya berhubungan dengan obesitas, pola makan buruk, dan gaya hidup sedentari. Solusi ahli gizi yang pertama, pengaturan berat badan. Jika pasien gemuk, dianjurkan menurunkan berat badan 5-10% agar sensitivitas insulin membaik. Jika kurus, pastikan kebutuhan energi tercukupi tanpa menaikkan gula darah berlebihan. 2. Atur asupan karbohidrat. 45-60% energi total dari karbohidrat, tetapi pilih yang indeks glikemik rendah seperti nasi merah, jagung, ubi, kacang-kacangan. Batasi karbohidrat lelahan seperti tepung putih dan kue manis. Ketiga, batasi lemak jenuh dan trans. Ganti dengan lemak sehat seperti alpukat, ikan, kacang, minyak zaitun. Karena diabetes mellitus tipe 2 sering disertai kolesterol tinggi dan risiko penyakit jantung. 4. Asupan serat cukup 25-35 gram per hari seperti sayur, buah, biji-bijian yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Kelima, jadwal makan teratur membantu menjaga kestabilan gula darah. Hindari makan berlebih sekali waktu. 6. Edukasi gaya hidup sehat. Aktivitas fisik rutin seperti jalan cepat, bersepeda, berenang 30 menit per hari. Hentikan rokok dan batasi alkohol.